Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Pertama-tama kita haturkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan juga nikmat yang masih diberikan kepada kita sehingga kita bisa ikut berkumpul bersama dalam biar mau direkam supaya Zoom, aplikasi Zoom dalam rangka kegiatan perdana kita yaitu pembekalan akademik mahasiswa baru dari AILA ataupun Aslam Islamic Learning Academy. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda kita beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau sosok yang paling paripurna yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini. Semoga kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Baik asatid dan juga teman-teman mahasiswa baru, selamat datang di kampus kami dalam acara kami yang pertama ini, yaitu pembekalan akademik mahasiswa baru, yang insya Allah pada malam hari ini sudah dihadiri oleh Direktur Utama AILA, yaitu Aslam Islamic Learning Academy, dan juga sudah hadir bersama kita Ustadz Al-Arko Ibrahim selaku admin dari kampus AILA ini. Mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja berikan kesempatan kepada Ustadz Aslam atau Ustadz Abu Salam selaku direktur dari AILA ini untuk bisa menjelaskan tentang AILA itu sendiri. Mungkin kepada Al Ustadz waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, Ustadz Ustazah, ikhwan wal akhwat fiddin, teman-teman yang semoga sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu bersyukur kita kepada Allah, malam ini kita bisa berjumpa dalam kegiatan pembekalan akademik kuliah AILA, Aslam Islamic Learning Academy. Nanti kegiatan malam ini mungkin kita bagi dua sesi. Yang pertama nanti bersama dengan saya menjelaskan tentang konsep perkuliahan secara umum. Kemudian yang kedua nanti ada dengan Ustadz Al-Arko Ibrahim, ya, terkait dengan teknis, ya, perkuliahan, khususnya terkait dengan media-media pembelajaran, ya. Nah, supaya nanti kemudian teman-teman bisa mengikuti dengan baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung ya dengan kita
Ayla Islamic Learning Academy. Mungkin yang jika sebelumnya sudah mengikuti sosialisasi, yang sebelumnya mungkin sudah sedikit banyak tahu tentang Ayla, tapi saya ingin menjelaskan singkat sebelum saya masuk ke materi, bahwa Ayla ini adalah sebuah platform pendidikan Islam, kuliah berbasis studi Islam, ya, yang dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan beberapa kampus induk. Jadi Ayla nanti punya sistem tersendiri, tapi sistem kita ini diakui, ya, oleh kampus induk, sehingga teman-teman yang mengikuti perkuliahan kuliah Ayla ini tetap akan mendapatkan gelar sarjana yang diakui, terakreditasi, dan juga, ya, tercatat nanti semua datanya secara online. Dan pekan lalu kami baru saja menyelesaikan ujian munakosah untuk yang lulus tahun ini. Kemarin itu sudah ada sekitar 70-an yang mengikuti munakosah dari total 100 lebih, ya, 100 lebih. Jadi ada gelombang kedua nanti yang akan mengikuti munakosah. Nah, saya ingin berpesan kepada teman-teman bahwa nanti diikuti saja secara baik, ya, tidak usah khawatir. Selama teman-teman berkomunikasi dengan baik, insya Allah mudah, ya, insya Allah itu mudah. Karena prinsip kita, ini yang sering saya sampaikan sejak awal, ya, maksudnya angkatan-angkatan sebelumnya, dan selalu saya ulang-ulang setiap temuan nantinya bahkan. Artinya saya tak bosan-bosan mengulang-ulang itu, bahwa kuliah Ayla ini insya Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan. Tidak akan mempersulit Ustadz Ustadzah, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat sekalian. Tapi juga tidak bisa kita melewati proses. Ya. Maksudnya tidak bisa melompati. Perkuliahannya tetap dilaksanakan. Nanti ada ujian dikerjakan. Kan gitu. Ya. Nanti pokoknya ikuti saja. Makanya selama teman-teman bisa, tidak ada halangan, usahakan Zoom diikuti. Nanti ketika suatu saat ada halangan, boleh izin. Ya, nanti izin menyimak rekaman, insya Allah. Nah, salah satu kemudahan Zoom ini adalah adanya rekaman nanti. Ya, nah ini juga satu kemudahan yang kita manfaatkan, karena dewasa ini kan kuliah online itu sudah menjadi salah satu alternatif, khususnya bagi Bapak Ibu guru, Bapak Ibu Ustadz Ustadzah, teman-teman yang mungkin punya pekerjaan, pengurus yayasan yang sibuk dan lain sebagainya, ya, yang kalau kemudian harus ingin kuliah datang ke kampus, itu tentu terkendala waktu dan terkendala jarak. Dengan adanya sistem ini, insya Allah dipermudah. Nah, tapi sekali lagi, prosesnya tetap kita ikuti, tidak bisa tidak. Nah, baik, saya izin menyampaikan, membuka slide dulu. Ya, apakah slide saya terlihat, status B? Sudah, Ustaz. Baik, ya. Nah, itu logo kita masih logo yang lama, ya. Nah, slide yang lalu belum apa, saya revisi sedikit saja. Baik, nah, teman-teman, kita ini tolong untuk di awal, ini tanggal ini diperhatikan. Ya, jadwal kegiatan semester ganjil kita ini 21 Agustus, ini pembekalan akademik ini malam ini, ya, yang saat ini kita lakukan, ya, sekaligus pembukaan lah, ya. Kemudian 24 Agustus sampai 3 September itu kuliah matrikulasi. Nah, nanti apa kuliah matrikulasi itu akan kita jelaskan.
24 sampai 3 September, 2 pekan. Tapi 2 pekan itu tidak full. Hanya Senin sampai Kamisnya saja. Nah, nanti tanggal 14 September 2026 itu kuliah perdana semester ganjil Termin 1 yang nanti teman-teman akan ya mengikuti perkuliahan sesuai dengan kelasnya masing-masing. Jadi kalau di sini ya dalam catatan kami kurang lebih nanti ada 50-an mahasiswa. Nah, itu akan bergabung dengan kelas yang lain yang kelas sudah berjalan. Maksudnya teman-teman 50 ini nanti bukan cuma 50 ini bergabung dengan mahasiswa-mahasiswa yang sebenarnya sudah dibagi kelasnya. Ya, nah, yang sudah lebih dulu. Karena kita penerimaan kan setiap 6 bulan. Baik, pertama pembekalan akademik sudah. Saya ingin menjelaskan tentang kuliah matrikulasi dulu. Apa itu kuliah matrikulasi? Jadi secara umum matrikulasi dapat diartikan sebagai kegiatan pembekalan bagi mahasiswa baru melalui mata kuliah ringan. Tujuannya adalah untuk menyegarkan kembali ingatan mereka tentang materi-materi dasar yang relevan dengan bidang studi yang akan mereka tempuh. Lebih dari itu, matrikulasi juga bertujuan untuk menyetarakan persepsi dan pemahaman dasar para mahasiswa tentang bidang ilmu yang mereka pilih. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua mahasiswa memiliki landasan yang sama sebelum memulai perkuliahan. Jadi intinya, ya kalau bahasa saya sederhana, matrikulasi ini pemanasan. Mungkin ada yang lama nggak kuliah, ya, atau lama tidak mengikuti kelas. Nah, kita kemudian pemanasan dulu. Sekaligus ada beberapa informasi penting, ya, yang nanti akan kita sampaikan. Penyetaraan kan di sini sebagian mungkin ada yang sudah pernah kuliah, tapi sebagian lagi ada yang belum, ya, atau yang dulu ada yang D3 sekarang lanjut S1. Nah, itu nanti kita setarakan informasinya. Atau ada yang pernah kuliah tapi kemarin mungkin kuliahnya di jurusan umum, bukan keislaman. Nah, kalau sekarang ini mau tidak mau kalau kita ambil pendidikan kan pendidikan Islam. Ya baik itu pendidikan Islam anak usia dini, pendidikan agama Islam dan lain sebagainya. Yang ngambil hukum juga gitu. Hukum keluarga Islam, yang komunikasi juga komunikasi dan penyiaran Islam. Jadi mungkin nanti juga tentang keislamannya kita belajar. Jadi bagi teman-teman yang sudah basicnya ada, sudah ustadz ustadzah di sini misalnya, sudah pernah mendapatkan materi keislaman, anggap itu sebagai murojaah. Ya. Tapi kalau yang belum, mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi dia. Ya, tambahan ilmu yang bermanfaat. Nah, matrikulasi kita tadi saya katakan tanggal 24 Agustus mulai Senin nanti sampai 3 September 2026. Tapi 24 Agustus itu sampai 3 September ini tidak full 2 minggu. Ya, 14 hari tidak. Hanya Senin sampai Kamisnya. Ya, Senin sampai Kamis, kemudian Senin sampai Kamis hanya 8 pertemuan. Nah, kemudian nanti ada 4 mata kuliah matrikulasi atau materi matrikulasi yang akan teman-teman dapatkan. Ini nanti masing-masing ya, masing-masing dia akan 2 kali pertemuan, 2 kali pertemuan, 2 kali pertemuan dan 2 kali pertemuan, 2 pekan. Pertama adalah pengantar Dirasat Islamiyah, pengantar studi Islam. Jadi insya Allah sekalipun mungkin teman-teman di sini ada yang tadi basicnya dari umum, pernah kuliah jurusannya umum, tapi sekarang kemudian mengajak guru ngaji atau yang baru lulus SMA, kemudian ikut kuliah ini, insya Allah nanti tidak akan kaget. Kenapa? Karena ada materi pengantar di Dirasat Islamiyahnya. Ya, mudah. Karena kita kenalkan karena salah satu apa ciri khas kurikulum AILA itu memang sistematis dan mulai dasar. Nah, kemudian
Yang kedua, nanti ada studi Al-Quran dan hadis. Ini sifatnya pengenalan saja. Nanti di mata kuliah kita ada juga mata kuliah Al-Quran dan ada mata kuliah hadis. Tapi di sini pengenalan saja. Ya, apa sih kalau studi Al-Quran itu apa yang dipelajari? Kalau studi hadis itu apa saja yang dipelajari? Nah, baru yang ketiga, nanti mana mata kuliah kita tentang Islamic worldview. Nah, apa nanti mungkin ini istilah bagi sebagian orang belum mendengar tentang Islamic worldview ini. Intinya tentang cara pandang Islam terhadap memandang dunia ini. Nah, ini supaya apa? Supaya kita mengkaji Islam itu punya framework atau kerangka berpikir yang bagus. Karena tidak sedikit orang yang kemudian belajar Islam terlalu dalam mengkaji jadi sekuler, jadi liberal. Nah, kita tidak ingin tentang itu. Kita justru tambah yakin dengan agama kita. Nah, kemudian yang keempat, kita akan mempelajari tentang sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Kan pendidikan itu dibagi tiga, pendidikan dasar ya dan menengah secara umum ya, kemudian pendidikan menengah atas, kemudian juga pendidikan tinggi. Nah, nanti belakangan ditambah lagi satu pendidikan anak usia dini. Nah, pendidikan tinggi, nah ini kita akan coba menambah, nah ketinggalan A-nya ya, di Indonesia. Akan menambah wawasan kita di sini. Ya, apa sih yang dimaksud dengan pendidikan tinggi? Bagaimana kebijakannya, ya? Apa bedanya sekolah tinggi, institut, universitas, atau akademi dan lain sebagainya? Itu akan kita pelajari di sini. Sehingga teman-teman apa? Masuk di sekolah tinggi, perguruan tinggi, paham juga tentang perguruan tinggi itu. Nah, ini matrikulasi. Nanti diikuti saja insya Allah mulai Senin. Nanti akan kita infokan di grup ya. Kemudian, nah ini yang teman-teman nanti jangan salah ya. Program studi dan jurusan ya. Kita kelompokkan menjadi jurusan, lalu setiap jurusan itu nanti dibagi lagi dengan ya eh, masing-masing program studi. Nah, tiga jurusan yang ada yakni tarbiyah, syariah, dan juga dakwah. Nah, ini tarbiyah ini kalau kita terjemahkan sederhana adalah pendidikan Islam. Nah, pendidikan Islam itu ada rinciannya apa? Ada manajemen pendidikan Islam, ada pendidikan Islam anak usia dini, ada pendidikan agama Islam, ada pendidikan guru madrasah ibtidaiyah atau MI, ada bimbingan konseling pendidikan Islam. Ini tarbiyah. Ini semua, apapun program studi yang teman-teman pilih, itu gelarnya SPD, Sarjana Pendidikan. Tidak ada lagi sekarang SPDI ya. Nah, SPD itu sejak tahun 2000, saya lupa pastinya, pokoknya 2016-17 ke atas itu sudah tidak ada lagi SPDI, yang ada SPD. Begitu juga SHI, tidak ada lagi, yang ada SH. Nah, kemudian syariah. Syariah ini ada ekonomi syariah dan ada hukum keluarga Islam. Nah, kalau ekonomi syariah ini basisnya adalah ilmu ekonomi, maka gelarnya nanti SE, Sarjana Ekonomi. Nah, kalau hukum keluarga Islam ini basisnya adalah ilmu hukum, maka gelarnya nanti adalah SH. Nah, jadi semua sama kita, dan SH-nya ini juga bisa kalau ingin jadi advokat, jadi hakim dan lain sebagainya. Jadi syariah kita punya dua program studi saja. Kemudian dakwah. Dakwah itu hanya ada satu, yakni komunikasi dan penyiaran Islam. Ya, nah ini nanti mesti kemudian diingat. Nah, nanti tentu ini gambaran awal saja. Ketika perkuliahan, teman-teman akan memahami dengan baik karena Ayla ini punya satu konsep ya. Teman-teman menguasai dasar-dasar ilmu tarbiyah. Jadi kebanyakan nanti mata kuliahnya ini sama, digabung ya.
nanti ada beberapa mata kuliah pilihan saja yang berbeda. Karena pada prinsipnya ilmu-ilmu pendidikan itu kan konsepnya sama sebenarnya. Nah, kemudian, nah ini juga kita ada dua pilihan kelas ya, sekaligus masa studi. Nah, kita yang pertama ada yang kami sebut dengan dirasat kamilah, kelas reguler. Ini studinya normal lengkap 4 tahun, 8 semester mahasiswa masuk mulai kelas semester 1. Nah, ini bagi teman-teman, mungkin ada beberapa orang di sini yang baru lulus SMA-nya 1 tahun, 2 tahun ya, mungkin belum punya pengalaman kerja, ya ijazahnya masih muda, itu masuknya di dirasat kamilah. Memang masa studinya normal, memang beginilah masa studi S1 itu. Tapi insya Allah dia mendapatkan ilmu yang mapan nanti, karena semua dipelajari mulai dasar. Nah, kemudian ada dirasat khassah atau kelas khusus, atau yang lebih dikenal oleh teman-teman dengan kelas RPL, konversi nilai atau masa masa studi percepatan. Ya, masa studi 1 sampai 2 tahun. Nah, ini ya, kenapa kok bisa cepat? Karena ini adalah untuk mereka yang punya pengalaman kerja, pengalaman mengajar atau pengalaman kuliah sebelumnya. Sehingga apa? Ini mereka bisa mengikuti kelas percepatan. Dan ini memang ada regulasinya. Ya, waktu di sosialisasi sebelumnya mungkin saya sudah jelaskan. Nanti bagi yang belum menyimak bisa simak videonya. Atau teman-teman bisa searching saja kalau yang masih bingung. Ya, jadi insya Allah kita percepatan ini punya landasan regulasi. Ya. Ada program RPL 2 tahun. Nah, jadi kalau teman-teman kemarin kan waktu mendaftar ada pilihan. Program RPL 2 tahun itu masuk kelas semester 5 nanti. Kalau yang kelas reguler tadi mulai semester 1. Nah, kalau teman-teman mendaftarnya program RPL 1 tahun, masuknya kelas semester 7. Ya, kenapa? Karena memang sudah punya pengalaman. Pengalamannya sudah lama, ya, sudah mengerti, tapi ada beberapa hal yang harus kita lalui. Nah, ada sebagian yang datang dan bertanya kepada kita, Ustadz, bisa nggak kuliah langsung dapat ijazahnya? Saya cuma menjawab, mungkin di tempat lain saya bilang ada yang bisa. Tapi di kita paling cepat adalah 1 tahun. Kenapa? Karena RPL itu jangan salah paham, dia tetap ada perkuliahannya, bukan tidak ada. Ya, nah, kalaupun ada yang bisa teman-teman tergoda di tempat lain, ya, tentu kita tidak bisa menghalangi, cuma kita ingat-ingat saja. Ya, khawatir itu nanti di kemudian hari menimbulkan masalah. Kalau begini, kita punya riwayat kuliah, teman-teman kan nggak susah menjawabnya. Kalau ditanya dulu kamu kuliah di mana? Kuliah ini. Kuliah enggak online. Nah, sistem online kan sistem yang dimungkinkan. Paling tidak kita punya jawaban, mengikuti kelasnya, mengikuti materinya. Walaupun mungkin dengan metode percepatan ini. Ya. Jadi, saya tinggal dipahami nih, kalau teman-teman ngambil kelas reguler, berarti nanti masuk semester 1. Kalau teman-teman ngambilnya percepatan RPL 2 tahun, berarti masuknya semester 7. Tapi kalau RPL 1 tahun, masuknya RPL 2 tahun masuknya semester 5 ya, mohon maaf. Kalau RPL 1 tahun masuknya semester 7. Nah, nanti teman-teman yang masuk di sini, ya, kelas ini akan kita distribusikan. Ya, nanti di kelas ini ada yang kelas semester 1. Kalau semester 1 masih gabungan semua jurusan, ya. Karena materi-materi dasar tentang Al-Quran dan studi Islam di situ. Nah,
Kemudian ada teman-teman yang nanti mungkin masuk di semester 5. Nah, semester 5 itu di kelas tarbiyah, syariah, dakwah. Nah, jadi kalau yang sekarang ini belum dimasukkan di kelas. Nanti teman-teman juga ada yang masuk di kelas tarbiyah semester 7, kelas syariah dan kelas dakwah. Nah, ya. Jadi itu nanti. Jadi kelasnya nanti tunggu setelah kuliah matrikulasi baru, ya. Kemudian kita akan bagi kelasnya nanti. Kalau sekarang ikuti saja gabungan dulu, belum kita pecah. Nah, singkat saya menjelaskan tentang kurikulum kelas reguler. Untuk kelas reguler ini kurikulumnya khusus. Ini saya katakan bahwa Ayla tidak sepenuhnya sama dengan kurikulum perkuliahan yang umum di kampus-kampus itu karena kita memang punya ciri khas. Karena kita kan Islamic Learning Academy, basisnya studi Islam. Tapi kurikulum kita ini diakui oleh kampus dan bisa disetarakan. Jadi 2 tahun pertama akan fokus kepada kurikulum Al-Quran dan studi Islam. Nah, oh ya teman-teman, kami itu punya satu konsep bahwa di dalam satu semester itu kita tidak banyak-banyak mata kuliah. Mata kuliahnya sedikit ya. Satu semester kita bagi 2 nanti, tapi teman-teman fokus. Nah, ya, ini yang nanti membedakan dengan tempat lain. Jadi satu semester itu kan 6 bulan, Pak. 6 bulan. 6 bulan misalnya kita ada 6 mata kuliah. Kalau di umum itu kan ada 6 sampai 8 mata kuliah. Bisa jadi 9 mata kuliah. Coba bayangkan. Kalau Bapak Ibu, teman-teman semua, dalam 1 minggu mengikuti 8 mata kuliah sekaligus. Apa yang terjadi? Atau anggaplah minimal ya 8 mata kuliah. Atau 6 mata kuliah. Kan pasti pusing itu. Apalagi kalau sampai semua dosennya memberikan tugas. Ada 8 tugas dalam 1 pekan. Pusing kita. Nah, kita sudah melakukan satu riset ya kecil-kecilan. Jadi kita akhirnya membagi 6 bulan itu, ya 6 bulan itu kita bagi 2 termin. Satu semester itu kita bagi 2 termin. Termin 1 dan termin 2 namanya. Termin 1 itu 3 bulan, termin 2 itu 3 bulan. Jadi sama totalnya 6 bulan. Cuma yang 8 mata kuliah tadi atau 6 mata kuliah tadi itu dibagi 2. Jadi 4 mata kuliah di termin pertama atau 3 mata kuliah di termin pertama, sisanya 3 atau 4 di termin kedua. Sehingga 1 pekan teman-teman hanya 4 kali kuliah saja. Makanya kuliahnya Senin sampai Kamis malam. Itu 1 kali pertemuan 1 mata kuliah saja. Ya kayak jam-jam begini nih. Nanti sampai jam 9 Indonesia Barat atau kalau Indonesia Tengah sampai jam 10 selesai ganti lagi. Nanti 3 bulan baru kita ganti. Nah, itu kita pilih kenapa ke anak itu efektif. Kalau dia 8 mata kuliah jelas tidak efektif dan susah kita membagi waktunya. Satu bisa jadi tiap malam kita kuliahnya nanti. Bisa jadi satu malam itu 2 mata kuliah ini kesulitan. Nah, untuk yang kelas reguler itu kita bagi ada 2 tahun pertama dia fokus kepada kurikulum Al-Quran dan studi Islam. Jadi ini mata kuliahnya ya Qiraatul Quran, Tahsinul Qiraah, Adab Ahlul Quran, Tahfidz Al-Quran ya dan tafsir Al-Quran. Mata kuliah dia Ustadz Islamiyahnya akidah, fikih, akhlak, tajwid, bahasa Arab, usul fikih, mustalahul hadis, ulumul Quran. Ini ya kita akan sampaikan dalam 2 semester. Ya. Berarti 4 termin itu. Jadi 16 ini dalam 4 semester. Jadi 1 semester itu hanya 4. Bisa jadi hanya ada 2 mata kuliah dalam sepekan, tapi sepekan 2 kali. Ya.
Jadi qiraatul Quran dengan akidah misalnya. Ya, masing-masing 2 kali pertemuan. Mudah, jadi fokus. Nah, setelah teman-teman menyelesaikan ini, ya, mata kuliah ini nanti di semester 4, semester 5, baru mahasiswa akan mengikuti kurikulum program studi. Ya, mahasiswa akan mengikuti kuliah sesuai dengan program studi masing-masing. Kalau pendidikan baru dia dapat metodologi pembelajaran, konseling pendidikan Islam, kurikulum dan lain sebagainya, dan itu efektif. Ya, kenapa? Karena teman-teman fokus, tidak banyak mata pelajarannya, tidak banyak mata kuliahnya, tapi fokus. Tapi Al-Quran, bahasa dasar keislamannya teman-teman yang reguler itu bisa menguasai. Kenapa? Sudah diajarkan lebih dulu. Ini yang kelas reguler. Nah, yang lebih banyak mungkin nanti kelas khusus. Nah, kelas khusus ini kita tetap ada mata kuliah ini, ya. Akidah, fikih, akhlak, adab, tajwid, bahasa Arab, usul fikih, mustalahul hadis dan ulumul Quran. Ini mata kuliah di Rosat Islamiyah. Ini semua program studi, semua jurusan dapat. Baik itu jurusan tarbiyah, jurusan syariah, jurusan dakwah, semua dapat. Ya, cuma yang membedakan nanti di sini. Kalau tarbiyah ada mata kuliah ya yang kaitannya dengan pendidikan. Contoh, pengantar ilmu tarbiyah, tafsir dan hadis takbawi, lembaga pendidikan Islam, sistem pendidikan nasional, administrasi dan perangkat pembelajaran, metodologi pembelajaran dan seterusnya. Ya, nanti juga ada mata kuliah yang bisa dipilih sesuai dengan program studinya. Kalau dia manajemen berarti terkait dengan manajemennya. Kalau dia PAUD terkait dengan kepautannya, PAI dengan kurikulum PAI-nya, PGMI dengan PGMI-nya, BKPI ini konseling. BKPI itu untuk guru BK di sekolah ya. Nah, itu kita akan dapat materi ini. Jadi, insya Allah. Jadi, sebenarnya mata kuliah pendidikan itu tidak perlu terlalu banyak. Ini dipahami dan dipraktekkan. Nah, teman-teman kan rata-rata yang mengambil ini sudah praktek nanti dengan mengajar. Nah, kemudian ini juga kurikulum ilmu syariah. Ada beberapa mata kuliah yang mungkin sama, ya, seperti misalnya qawaid fiqhiyah. Di sini juga bisa ada nanti qawaid fiqhiyahnya ini kan kaidah fikih muamalat, ya, kaidah fikih tapi ke ekonomi syariah. Ada fikih zakat dan wakaf. Nah, ini nanti ini tidak usah saya bacakan satu-satu karena ada sesi kedua ya. Nah, nanti akan kita share di grup kita bagikan. Nah, begitu juga tentang prodi KPI Komunikasi dan Penyiaran Islam. Ya, fikih dakwah, psikologi, manajemen dakwah, public speaking, ilmu jurnalistik, media dakwah, etika profesi, tugas dan praktek dakwah, metodologi penelitian dakwah. Semua kemudian akan dapat tentang ini. Nah, ya, itu kurikulum. Nah, mungkin tidak semua nanti bisa langsung dipahami malam ini, tapi intinya nanti pelan-pelan teman-teman akan memahaminya dengan baik. Ya, yang penting diikuti saja. Nah, ini yang terakhir nanti yang akan lebih dalam nanti diperjelas oleh Pak Koko ya, Al-Arko Ibrahim. Nah, ini WA ya. Nah, ini keterangannya. Pokoknya yang nanti teman-teman akan pakai ini WA. Ini kalau nggak ada WA sulit. Tapi kan kita semua punya WA. Kemudian nanti ada YouTube sebagai rekaman materi ya. Jadi Zoom kita ini akan diupload ke YouTube. Nanti akan bisa disimak oleh teman-teman. Tapi yang bisa menyimaknya hanya mereka yang memiliki link. Orang luar yang tidak punya link tidak bisa menyimaknya. Ada PDF. Ini kalau materi-materi yang dibuat dosen biasanya dalam bentuk PDF. Nah, ini keterangannya belum diubah ya yang tentang PDF. Zoom ini pastikan Zoom di laptop atau di HP-nya terinstall dengan baik dan ada Google Classroom. Nah, tapi itu nanti Pak Al-Argo Ibrahim yang akan menjelaskannya lebih lanjut ya. Eh,
mungkin dari saya cukup itu. Nanti kita akan banyak ketemu, boleh diskusi. Karena saya nanti akan mata kuliah mata ikhlas kan pegang dua, pengantar di Dirasat Islamiyah dan juga sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Nah, ini sebelum beralih ke Pak Al-Aqsa Ibrahim, izin ya MC Ustadz Hasbi, langsung saya buka saja sesi tanya jawab untuk saya dulu. Kurang lebih 10 menit. Silahkan kalau ada yang mau tanya, tafadhol silahkan. Ada Ustadz, silakan Ustadz. Itu sudah jelas. Ada? Baik yang reguler atau RPL atau ada yang masih bingung? Dan saya izin ya, maksudnya setelah ini sebelum beralih ke Pak Al-Aqsa Ibrahim, saya mau minta dokumentasi. Nanti sebagai bukti kita ke kampus bahwa kami memang menjalankan program pembekalan akademik ini. Karena kita akan selalu buat laporan. Jadi silahkan teman-teman yang belum on kameranya, ya silahkan sebentar saja nanti di off cam lagi nggak apa-apa. Yang penting disimak dengan baik ya. Nah kita dokumentasi ya untuk ini semua silahkan ya. Nanti kita baru apa namanya beralih. Sambil jalan kalau ada yang mau tanya yang kurang jelas silahkan ya. Boleh. Sambil jalan silahkan yang belum on cam. Nanti izin juga grup setelah ini akan kita buka kembali. Kalau kemarin kan sempat kita buka kemudian kita tutup. Cuma mohon untuk grup itu disampaikan terkait perkuliahan saja. Supaya tidak terlalu numpuk informasinya ya. Nah, baik. Admin mungkin Pak Koko bisa sambil diambil gambarnya. Silahkan yang belum on cam boleh ya, on cam. Sudah diambil Pak Koko? Ya, sudah. Oh ya. Baik. Berarti dengan saya tidak ada pertanyaan ya. Nah, selanjutnya itu bisa disimak materinya dari Pak Koko nanti. Ini berkaitan dengan bagaimana penggunaan Google Classroom ya, banyak yang ini bagaimana nanti menyimak rekamannya dan lain sebagainya. Ini teknis-teknis perkuliahan. Kalau saya tadi kan konsep perkuliahan dan kurikulumnya. Nah, baik, nanti kita ketemu dengan saya ya, ketemu lagi nanti hari Senin insya Allah di mata kuliah pengantar Dirasat Islamiyah. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya saya cukupkan dan saya kembalikan kepada MC atau host kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Agus Salam atas pemaparan materinya, yaitu sistem dan juga kurikulum perkuliahan yang ada di AILA ini. Semoga nantinya kita bisa lebih memahami tentang sistem ini dan bisa menjalani perkuliahan dengan baik. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada pemaparan materi kedua, yaitu tentang penjelasan teknis perkuliahan dan juga tutorial menggunakan media ajar di perkuliahan kita ini. Langsung saja kepada Ustadz Al-Aqsa Ibrahim. Kami persilakan. Ustadz Hasbi, Ustadz? izin satu hal saya terlewat tadi. Mohon maaf Pak Koko ya, sebelum saya keluar. Ya, ada satu hal tadi ada pertanyaan lewat admin ya. Saya lupa menjawab terkait dengan pembayaran ya. Kan yang kemarin yang sudah
adalah uang pendaftaran dan uang pangkal atau uang prakuliah. Nah, untuk SPP itu ya dibayarkan mulai Agustus ini, ya mulai Agustus ini. Jadi teman-teman sudah bisa memulai pembayaran. Nah, SPP kita itu ya dia flat berdasarkan jumlah bulan. Jadi kalau teman-teman eh, ngambilnya program 1 tahun ya 12 bulan saja. Kalau dia 2 tahun berarti 24 bulan. Nah, jadi eh, tidak ada masalah mau dibayarkan Agustus ini ya tak hitung pokoknya 12 bulan ke depan atau 24 bulan ke depan. Nah, itu yang perlu dibayarkan di bulan Agustus menjawab pertanyaan ini tadi. Nah, kemudian tapi kami bagi lagi nanti di bulan September. Tapi kalau yang mau di awal tidak ada masalah. Terkait dengan alma mater dan KTM. Alma mater KTM itu 400.000. Boleh di bulan Agustus ini, boleh juga di bulan September. Kenapa kami pakai kebijakan boleh September? Karena siapa tahu mungkin kemarin baru uang pendaftaran sama baru kuliahnya kalau berdekatan teman-teman kesulitan. Nah, boleh kita kasih kelonggaran di bulan Septembernya. Nah, jadi itu yang saat ini nanti fokus di SPP dan yang lain-lainnya. Nah, nanti yang kurang jelas terkait dengan pembayaran ini bisa tanya saja, chat saja ke admin yang depannya 0813 ya. 0813 untuk admin PM apa admin keuangan. Nanti kami share juga di grup insya Allah. Baik, itu mohon maaf Pak Koko tadi tak lupa ada pertanyaan itu tadi. Silahkan dilanjut. Baik, mungkin langsung saja kita persilahkan kepada Ustadz Al-Raqqa Ibrahim. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Tasbi atas waktu yang diberikan. Sebelumnya layar share screen saya kelihatan nggak ya? Sudah, Ustadz. Sudah Ustadz. Ini berpindah? Iya. Berpindah Ustadz. Baik, perkenalkan, nama saya Al-Raqqa Ibrahim. Mungkin teman-teman bisa panggil saya Koko aja ya, biar lebih enak memanggilnya. Pada kesempatan ini, saya mewakili dari tim media pembelajaran dari AILA. Di sini ada 2 penjelasan yang akan saya berikan nanti, penggunaan Google Classroom sama penggunaan media Zoom. Saya yakin mungkin teman-teman di sini semua sudah pernah menggunakan 2 media ini, Google Classroom juga Zoom. Yang pasti Zoom sudah menggunakan ya. Di sini sebenarnya saya dibantu oleh teman-teman untuk Zoom, mungkin ada Ustadz Agus Fitrianto sama Ustadz Agus Nurdiansah. Nanti ini yang bagian absensi ya. Ustadz Agus Nurdiansah ini bagian absensi. Ustadz Agus Fitrianto nanti untuk media Zoom-nya nanti. Mungkin beliau nanti yang akan berada di luar kelas. Pertama-tama kita akan membahas Google Classroom. Di sini Google Classroom dijelaskan bermanfaat sebagai salah satu alat media digital untuk mempermudah mahasiswa untuk memahami materi bacaan maupun video tugas yang diberikan oleh dosen. Ya, jadi ini fleksibilitasnya, kelebihannya
kita bisa belajar kapanpun. Misalkan malam ini kita belajar, nanti rekaman sama materinya akan kita share di Google Classroom. Jadi teman-teman besok atau besoknya mau mengulang, atau misalkan malam ini lagi qadarullah mungkin tidak bisa hadir di perkuliahan, jadi cukup besok harinya cukup mantengin di Google Classroom. Nanti di sana akan kita kopikan video juga materinya. Oke, sebelum kita masuk ke tahap penggunaannya, ada beberapa yang harus kita persiapkan. Di sini saya tuliskan standar perangkat hardware dan softwarenya, bisa menggunakan PC, laptop, maupun handphone ya. Terus jangan lupa juga jaringan internetnya, browser yang digunakan, standarnya sih kita menggunakan browser Google Chrome ya. Terus untuk masuk ke Classroom, kita membutuhkan email yang aktif. Nanti pada saat kita mau masuk ke Classroom, Google Classroom, nanti akan diminta login menggunakan email yang menggunakan Gmail ya. Jadi kalau selain Gmail dia tidak bisa, karena ini Google Classroom ini kepunyaannya Google. Jadi email yang dipakai harus dengan menggunakan @gmail. Terus kemudian ada aplikasi pembaca materi, biasanya dari dosen itu yang di-share atau dikasih ke kita itu berupa file PDF atau file PPT. Tapi mungkin cukup dengan PDF aja ya, misalkan di handphone. Kalau di laptop atau PC kemungkinan besar pasti sudah ada itu pembacanya. Untuk handphone pun saat ini juga sudah banyak yang gratisan untuk membaca file PDF atau pembaca file PPT. Terus kemudian ada juga YouTube. Oke, YouTube mungkin juga sudah ada ya di laptop ataupun di handphone kalian. Jadi pastikan ini sudah disiapkan di PC, laptop, atau handphone yang masing-masing. Nah, sekarang kita masuk ke Google Classroom. Google Classroom ini kalau di handphone di Play Store itu bisa kita cari ya. Mungkin bagi teman-teman yang belum punya saat ini yang pengguna handphone untuk kuliahnya, untuk apa, untuk semuanya, mungkin bisa diinstal saat ini juga atau nanti setelah ini Google Classroom di handphonenya. Nanti setelah kita bagi kelas, seperti yang dijelaskan oleh Ustaz Aslam tadi, nanti akan saya bagikan link masing-masing kelasnya. Misalkan tadi nanti ada kelas tarbiyah, kelas syariah, sama kelas dakwah. Nanti akan saya bagikan linknya. Tapi Google Classroom-nya harus terinstall dulu untuk pengguna handphone. Kalau untuk pengguna PC atau laptop, nanti tinggal klik link, nanti akan diarahkan oleh browser, akan menuju ke Classroom, nanti akan diminta login menggunakan email. Ya, lanjut. Nah, di sini saya jelaskan, untuk pengguna laptop ya, atau PC, bisa join ke Classroom menggunakan alamat ini, website ini, https://classroom.google.com. Tapi jika tidak login ke sini pun, pada saat nanti saya bagikan di grup WhatsApp tentunya, untuk join, nanti kalau kalian teman-teman klik link tadi, dia otomatis akan mengarahkan ke alamat ini. Beda dengan pengguna handphone. Kalau pengguna handphone, nanti akan saya bagikan kode kelasnya. Jadi kalau pengguna handphone nanti pada saat login, dia akan minta kode kelas. Nanti saya bagikan juga di grup WA,
link untuk pengguna PC atau laptop, dan juga kode kelas untuk pengguna media handphone. Nanti berikutnya dia akan minta alamat email, nanti kita loginnya pakai email yang mana gitu. Jadi tolong perhatikan teman-teman, untuk email ini dipastikan email yang sering digunakan atau email yang aktif di handphone kalian. Di handphone atau di PC ya, atau di laptop tadi. Karena kalau kita nanti misalkan sudah saya kasih link, kalau nanti ke depannya pindah lagi ke handphone berikutnya, cukup masukkan saja alamat email kita. Nanti otomatis data-data atau file sebelumnya akan kembali. Kalau menggunakan alamat email yang berbeda, nanti akan kosong lagi isinya. Gitu ya. Jadi dipastikan alamat email ini yang sudah aktif yang akan kita gunakan untuk belajar nanti. Ini kata sandi, berarti kata sandi dari email nanti dimasukin sampai dia mengucapkan selamat datang. Lanjut ya. Ini mungkin cuman untuk sekedar penggantian bahasa aja ya. Mungkin nanti ini saya share aja, karena ke depannya itu kan tergantung penggunaan aja ya. Kalau memang bahasa dari browsernya itu sudah menggunakan bahasa Indonesia, otomatis nanti semua menggunakan bahasa Indonesia. Mungkin beda di menu-menunya saja, misalkan classwork atau apa nanti, itu yang membedakan. Tapi seharusnya sih mudah saja. Ini saya lanjutin saja. Nah, ini contoh jika teman-teman sudah masuk ke dalam Google Classroom. Ini ada beberapa contoh. Ini layar punya admin ya. Kalau nanti di teman-teman layarnya, misalkan kalian teman-teman kelas dakwah, maka yang muncul nanti akan satu ini aja. Misalkan kelas dakwah, nanti akan muncul satu menu aja. Ini karena punya admin yang saya ambil, ini semua kelas ada ditampilkan. Ini untuk contoh capture gambar di handphone. Sedangkan sebelah sini, ini contoh gambar yang ada di PC atau laptop. Nah ini contoh, salah satu contoh Classroom untuk user kelas dakwah. Nanti di situ dia cuma ada daftar tugas, kelas dakwahnya, sama kelas matrikulasinya. Ini contohnya. Ini ya. Ini tadi yang maksud saya, penggunaan bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Nanti yang membedakan adalah di menu sini aja ya. Ada forum, tugas kelas, sama orang. Forum, ini yang di layar PC atau laptop, ini yang di handphone. Forum, tugas kelas, sama orang. Nanti jika teman-teman sudah join atau masuk ke link yang saya bagikan, link atau kode kelas, nanti akan, kalau kita klik menu dakwah misalkan, atau di sini nanti kita klik menu dakwah, akan muncul 3 menu ini. Ini forum, ini adalah sarana untuk teman-teman atau ada informasi khusus dari dosennya. Jadi ada informasi khusus dari dosennya akan muncul di menu forum ini. Nanti akan ada pesan-pesan di sini ya. Sama juga di sini, nanti di menu forum akan muncul pesan, misalkan dari Ustadz siapa nanti akan muncul, atau pemberitahuan apa nanti akan muncul di sini. Terus di menu tugas kelas, disinilah semua letak materi yang akan kita bagikan. Di tugas kelas ini akan dibagikan. Nanti saya kasih lihat contohnya. Di tugas kelas ini semua materi, baik itu berupa video maupun materi yang berupa file PDF. Kalau orang, ini adalah informasi teman-teman satu kelas kalian. Jadi di sini ada kumpulan satu kelasnya. Ini di handphone juga sama. Saya lanjut.
Nah, ini contohnya di tugas kelas. Di situ nanti akan ada semacam info umum. Ini belum semua ya. Ini tolong diperhatikan di info umum. Di sini nanti semua akan ada penjelasan tentang tata tertib absen, link absen. Ya. Jadi misalkan tiap kita kuliah, tiap hari, misalkan malam ini kita kuliah, itu nanti diharapkan setelah selesai kuliah atau apa untuk mengisi absen. Nanti linknya mungkin dibagi juga nanti di grup WhatsApp. Tapi misalkan kalau teman-teman kehilangan linknya, teman-teman bisa masuk aja ke Classroom. Di bagian tugas kelas, cari di info umum. Nah, di situ nanti akan ada link untuk absennya. Di sini contoh nih ada 3 link absen dengan kelas yang berbeda-beda. Contoh ini link absen untuk kelas fikih ibadah bersama Ustadz Hadi misalkan. Terus link absen manajemen dakwah untuk bersama Ustadz siapa misalkan. Terus link tafsir dan hadis dakwah. Jadi jangan salah masuk ya. Misalkan malam ini kelas tafsir dan hadis dakwah, jadi ngambil link absennya di sini, link absen, tafsir, dan hadis dakwah. Di situ nanti ngisinya. Nah, sama juga penggunaan handphone. Di sini juga ada info umum, tata tertib absen, link absen, dan sebagainya. Sama persis. Nah, nanti di bawahnya baru nanti akan kita tampilkan per materi mata kuliah. Contoh, di sini yang terlihat di contoh ini, setelah info umum ada mata kuliah tafsir dan hadis dakwah. Nah, di sini, di bawahnya ini, nanti akan kita kasih keterangan, contoh ini, Crash 8, video Zoom, dan biasanya di sini kita tulis video Zoom dan materi. Ya. Jadi ini artinya adalah pertemuan ke-8 yang berisi video Zoom dan materi. Nanti mungkin ada juga isinya cuman video Zoom, berarti di dalam situ belum ada materinya. Atau mungkin kemungkinan besar dari awal Ustadznya sudah membagikan berupa satu modul penuh selama masa kuliah. Jadi modulnya mungkin kita taruh di pertemuan pertama saja. Nanti pertemuan berikutnya itu akan tertulis video Zoom saja, tidak ada dan materinya. Kecuali nanti misalkan Ustadznya minta share, ini ada materi tambahan. Nah, nanti di pertemuan tersebut, misalkan malam ini pertemuan kelima, nanti di pertemuan kelima itu nanti akan kita tulis Crash 5, video Zoom, dan materi. Nanti di dalamnya akan ada video Zoom tadi malam kita kuliah sama materi yang dititipkan oleh ustadznya. Nanti video Zoom-nya ini akan jika kalian klik itu akan menuju ke channel YouTube. Materinya biasanya menggunakan file PDF. Saya lanjut ya. Nah, ini contohnya. Misalkan tadi mata kuliah tafsir dan hadis dakwah. Di dalamnya ada penjelasan, ini pertemuan ke-8, video Zoom, dan materi tafsir. Nanti di dalamnya lengkap. Ini kita kasih keterangannya pertemuan ke-8, semester berapa, termin keberapa, tahun berapa, isinya apa, dosennya siapa, waktu kuliahnya kapan. Nah, nanti di sini ada kita kasih link Zoom, link rekaman video Zoom-nya. Nanti kan di sini kan videonya menggunakan fasilitas YouTube. Jika kalian klik, ini akan tampil YouTube dan akan memutar video pembelajaran tadi malam. Nah, di sebelahnya biasanya ada, karena di sini kita kasih video Zoom dan materi, nanti akan ada juga tafsir, apa ini contohnya PDF ini ya, materi yang menggunakan PDF. Sama halnya juga dengan penggunaan handphone, nanti juga di sini akan lebih jelas. Nah, di sini ada penjelasannya lebih lengkap. Nah, oke, ini terklik untuk ke menu berikutnya. Kemudian
sebentar. Ini untuk menu berikutnya di Google Classroom, ada orang people ya, atau orang people. Di sini kalian bisa melihat siapa pengajar yang bergabung. Nanti kalian bisa japri lewat sini, bisa juga bertanya-tanya, tapi jarang ya. Mending lebih baik japrinya menggunakan WhatsApp. Nanti di kelas WhatsApp, di grup WhatsApp, itu akan kita masukkan juga dosennya. Jadi teman-teman bebas ya, misalkan pengen japri dosennya jika ingin ada yang ditanyakan. Ini contohnya, saya lanjut ya. Sebelum lanjut ke Zoom meeting, dari penjelasan Google Classroom, apa ada yang pengen ditanyakan? Saya tutup dulu ya, saya mau kasih lihat contoh yang realnya. Penggunaan Classroom di kita. Sebentar, saya share screen dulu. Nah, baik. Ini kelihatan share screen saya? Kelihatan. Kelihatan Ustaz. Ini ya. Ini karena punya admin, jadi semua kelas ada di sini. Nanti mungkin di teman-teman tergantung dari mata kuliahnya ya, jurusannya jurusan apa. Contoh, di sini saya bukakan kelas Tarikh Syariah misalkan. Nanti teman-teman diklik aja di Syariah sini, nanti di sini akan muncul di forum, di sini adalah informasi. Misalkan ini bahwa telah dikirim materi baru dari admin. Ini ya. Terus kita masuk ke tugas kelas. Nah, di sini ada contoh. Ada info umum, ini judul utamanya, ada ilmu tajwid, ini salah satu mata kuliahnya, ada hukum, ini karena kelas syariah ya, ada hukum acara peradilan agama, ada adab islami. Nah, di dalam info umum, kalau kita klik, nanti ada info umum ya, macam-macam, ini ada contoh bincang bersama Ustaz Aslam, ini ada tata tertib absen, kalau kita klik tata tertib absen misalkan, nanti akan muncul ini pemberitahuannya, informasinya. Terus misalkan link absen nih, ini kemarin kelas terakhir ada 2 mata kuliah. Ini nanti tiap semester atau tiap termin akan berubah ya. Misalkan termin 1 ini ada 3 mata kuliah misalkan. Maka di sini link absennya ada 3 sesuai dengan mata kuliah dan dosen yang bersangkutan. Contoh ini link absen ilmu tajwid. Nanti kita klik ini, nanti akan muncul linknya. Ini tinggal kita klik aja linknya, nanti dia akan otomatis pindah ke link absen. Ya, itu contoh yang ada di info umum. Jadi ingat teman-teman, kalau misalkan kehilangan link absen, cukup teman-teman ke classroom masing-masing aja. Nanti di sana di info umum ada link absennya. Nah, ini contoh lainnya, misalkan ilmu tajwid, misalkan ya, saya buka. Nah, di sini ada 12 materi. Ini masih ada lihat lainnya. Dari materi pertama, crash 1, video zoom dan materi. Nah, di sini kan ada video zoom, ini ada video zoom dan materi, ini video zoom, video zoom, video zoom, video zoom, video zoom. Berarti ini tidak ada materinya nih. Coba kita buka yang video zoom dan materi. Ini kalau kita klik nanti akan muncul seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Ada penjelasan pertemuan pertama, kapan waktunya, dan di sini ada video dan materinya. Coba kita klik contoh videonya.
nanti akan muncul. Dia akan terarah ke, ya, ya. Nah, jadi teman-teman, misalkan malam ini ketinggalan atau tiba-tiba ada hal yang tidak bisa kita ikut kuliah, jangan takut. Tinggal kita lihat classroom masing-masing aja. Nanti di sana, insya Allah, contoh malam ini kita kuliah, insya Allah kami akan upload itu paling telat sorenya. Itu paling telat. Sore sudah kita upload. Jadi misalkan kalau sampai sore kita belum upload, teman-teman bisa mengingatkan kita ya, misalkan menanyakan di grup, misalkan Ustaz, rekaman tadi malam mana ya? Mungkin kali aja kami buat atau gimana, nanti kami akan langsung segera mengupload videonya. Insya Allah sore paling telat. Ini contohnya. Terus ini ada file materinya, tinggal ke teman-teman buka aja. Nah, misalkan ini ya, ini adalah file materi yang dibagikan oleh ustadznya tadi. Tapi insya Allah jangan takut ya teman-teman. Biasanya dari ustadz-ustadz yang ngajar, selain bahasa Arab ini nanti akan dibagikan juga yang ada terjemahannya. Contoh, misalkan 5 juta di video Zoom dan materi. Ini nih ada nih, video Zoom dan materi. Coba kita lihat. Nah, ini video Zoom ya. Sebentar. Nah, ini ada sudah yang mereka terjemahkan. Rata-rata begitu. Biasanya di awal-awal mereka akan menjelaskan dengan menggunakan bahasa Arab. Nanti ke berikutnya akan mereka bagikan kembali yang menggunakan bahasa Indonesianya, terjemahannya. Oke, ini contohnya ya. Masih banyak ini. Mungkin untuk Google Classroom ada yang ditanyakan mungkin, atau sayanya yang terlalu cepat menjelaskan. Tapi insya Allah pelan-pelan teman-teman akan mengerti ya, karena ini Google Classroom ini bukan hal yang baru seperti harusnya. Sampai ini ada yang mau ditanyakan tentang Google Classroom? Oke, baik. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke materi berikutnya ya. Menggunakan Zoom Meeting. Zoom Meeting di sini mungkin saya tidak akan banyak menjelaskan, karena insya Allah pasti sudah menggunakan. Contoh malam ini kita sudah menggunakan Zoom Meeting. Mungkin ada beberapa saja yang harus saya jelaskan, karena ini sudah mau masuk jam 10 malam kita di Samarinda. Kalau masuk Zoom meetingnya, oke ya, semuanya sudah. Nanti tiap hari, tiap pagi atau siang paling telat, jika malam ini ada perkuliahan, kita akan bagikan linknya. Dan yang diharapkan buat teman-teman untuk profesionalisme perkuliahan, nanti kita akan kirimkan background seperti yang kami pakai ini, background latar belakang, tapi bagi yang bisa menggunakan saja ya. Contoh pengguna laptop atau PC, itu insya Allah pasti bisa untuk merubah latar belakangnya. Tapi untuk penggunaan handphone, mungkin banyak yang tidak support. Handphone saya aja tidak support. Jadi tidak apa-apa, bagi teman-teman yang tidak support untuk merubah background-nya, tidak dirubah background-nya juga tidak apa-apa. Tapi saya harapkan bagi pengguna PC atau laptop, karena itu harusnya bisa, nanti diusahakan untuk mengganti background-nya. Nanti di grup akan saya share gambar background-nya seperti yang kita gunakan saat ini. Jadi supaya enak dilihat aja dan profesionalisme dalam perkuliahan kita.
Dan kemudian tolong buat teman-teman pada saat masuk Zoom agar namanya diganti sesuai namanya masing-masing dan kelasnya. Contoh di sini nama saya Al-Rafi Ibrahim, ini Samarinda karena hari ini disuruh menggunakan nama kota masing-masing. Nanti pada saat perkuliahan, misalkan saya kelas dakwah. Nah, nanti nama kalian di belakangnya ditambahin dengan dakwah. Kenapa? Biasanya nanti tiap perkuliahan itu akan ada beberapa kelas. Misalkan dari tarbiyah, syariah, dakwah tadi, malam ini masuk secara bersamaan. Otomatis nanti di Zoom meeting akan kita bagi kelas masing-masing. Nah, mungkin ada teman-teman nanti yang kebingungan, mungkin bukan kebingungan ya, tidak nyadar. Misalkan ini sudah masuk nih Zoom, cuman tidak nyadar ternyata malam ini ada 3 kelas. Nah, nanti kalau teman-teman melabelin nama teman-teman dengan nama kelasnya, otomatis nanti tim kita dari admin Zoom itu akan melempar kita atau memasukkan kita ke dalam kelasnya kita. Contoh misalkan nama saya Al-Raku Ibrahim, di belakangnya saya tambahin dakwah. Ini anggap saja saya tidak ngeh nih, malam ini ada beberapa kelas. Saya nunggu-nunggu kok nggak mulai-mulai ya, padahal ini harusnya sudah mulai nih, jamnya sudah lewat semenit atau 2 menit misalkan. Kita nggak. Nah, itu karena teman-teman sudah menggunakan nama dan menambah nama jurusannya dakwah misalkan, nanti tim dari admin otomatis akan memasukkan teman-teman ke dalam kelasnya dakwah tadi yang sesuai kita inginkan. Nah, jadi tolong diperhatikan teman-teman ya. Di sini kan masih ada nih, masih yang menggunakan nama Eser, saya lihat ini ada yang menggunakan nama Titik. Nanti pada saat perkuliahan tolong ini diganti ya. Nanti kalau teman-teman tidak ngeh dan sedangkan admin pun bingung, ini siapa si Aser ini, dia kelas mana? Nanti otomatis akan dibiarkan di ruang tunggu ini, karena nanti sifatnya kalau misalkan nanti ada 3 kelas, nanti yang di depan itu sebagai ruang tunggu, harusnya teman-teman memilih masuk untuk ke kelas masing-masing. Nah, kalau misalkan teman-teman tidak ngeh, nanti misalkan oh ternyata ini ada 3 kelas, tapi nama teman-teman masih menggunakan contoh saja namanya saya misalkan namanya. Ini si admin bingung, ini kelas mana sih ini orang, namanya juga saya. Jadi nanti teman-teman yang rugi, nanti teman-teman tunggu menunggu, ternyata kelas sebenarnya sudah dimulai di kelas masing-masing. Jadi diingatkan kembali, agar pada saat masuk, teman-teman mengganti dengan nama masing-masing dan ditambah dengan jurusannya ya. Oke, mungkin untuk pergantian nama bisa dari sini ya, di partisipan, biasanya di partisipan, diklik aja, nanti ada nama kita, diklik yang ini titik 3 ini, nanti pilih rename, pilih rename, baru nanti akan ada muncul pertanyaan, masukin nama yang baru. Tinggal diketik aja, misalkan Al-Raku Ibrahim dikasih dakwah, baru change. Oke gitu. Nah, ini kalau menggunakan handphone. Di handphone hampir sama ya. Menggunakan peserta, klik peserta, nanti ada muncul peserta begini, cari nama kita klik aja, pilih ganti nama, baru kita ganti nama kita, Al-Raku Ibrahim, dakwah, oke. Mudah-mudahan insya Allah teman-teman biasanya sudah, ini untuk mengganti background ya. Untuk mengganti nama, kira-kira ada pertanyaan teman-teman? Oke. Aman Ustadz, aman. Alhamdulillah. Insya Allah kita lanjut ya. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Di menu Zoom,
nanti ada yang namanya breakout room. Nah, di handphone itu ada, sebentar, nanti di pokoknya cari di handphone mungkin ada breakout room. Nanti pada saat kita klik breakout room, nanti akan tampil nama-nama ustadz dari kelas masing-masing. Nanti di informasi link, nanti kan kita akan bagikan link Zoom kan. Nanti di link tadi, di informasi link Zoom tadi akan kita sematkan kalimat malam ini menggunakan breakout Zoom. Tolong misalkan bla 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 untuk memilih kelas dan ustadz masing-masing. Jadi nanti diperhatikan kalau ada informasi itu, artinya nanti malam itu perkuliahan ada beberapa kelas. Kalau tidak ada pemberitahuan itu, berarti adanya satu kelas saja. Kalau ada satu kelas, ya udah masuk aja seperti malam ini. Nanti kalau ada informasi malam ini menggunakan breakout room, nanti otomatis teman-teman harus ingat pada saat login langsung teman-teman klik breakout room. Nanti akan muncul semacam gini, ini contoh aja ya, room 1, room 2, room 3. Nanti di sini akan kita kasih nama ustadznya. Misalkan Ustadz Agus Salam, Ustadz Hasbi, misalkan Ustadz Agus Nurdiansah. Nanti teman-teman tinggal pilih, oh ya, saya kan malam ini bersama Ustadz Agus Salam. Tinggal klik Ustadz Agus Salam, klik join. Ya nanti teman-teman akan diarahkan oleh Zoom meeting ke kelasnya masing-masing. Sama halnya juga dengan di handphone, sama begitu ya. Nanti di dalam itu ada ada titik ini, ada pilihan breakout room, nanti akan muncul seperti ini, join breakout room. Ini contoh aja ya, room 1, room 2, room 3. Nanti di sini akan kita perjelas dengan nama ustadznya masing-masing. Kalian klik, pilih join, nanti akan masuk. Yang penting tadi diingat, namanya diganti dengan nama kalian dan jurusannya. Biar kalau kalian tidak ngeh malam ini atau tidak kelewat membacanya, nanti bingung. Kok ini sudah jam segini kok udah dimulai-mulai? Oh ternyata kitanya yang salah tidak masuk ke kelas masing-masing. Oke, di sini saya kasih kontak person ya. Ini saya sendiri, nomor saya, nanti saya akan bagikan. Biasanya kalau yang bagikan untuk link Classroom itu otomatis saya. Nanti yang akan nge-share link Zoom itu bersama Ustadz Agus Fitrianto. Nanti beliau akan nge-share. Terus untuk masalah absensi, itu nanti bersama Ustadz Agus Nurdiansah. Ini nanti ada nomornya. Nanti file ini nanti akan saya bagikan, insya Allah, bersama videonya juga. Mungkin ini teman-teman yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang kurang atau kecepatan, mohon dimaafkan. Kalau ada pertanyaan, boleh. Mudah-mudahan teman-teman sudah paham semua. Jadi mungkin itu aja. Kalau ada pertanyaan, silakan ya teman-teman ya. Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke Ustadz Hasbi Mubarak. Baik, Ustadz, silakan Ustadz. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Al-Raqqa Ibrahim atas pemaparannya. Semoga pemaparan materi yang kita terima tadi menjadi bekal kita untuk menjalani perkuliahan kita ke depannya. Mungkin karena sudah tidak ada pertanyaan, kita bisa langsung akhiri saja. Demikianlah rangkaian acara pembekalan akademik mahasiswa baru AILA pada malam hari ini. Kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kekhilafan selama memandu jalannya acara ini. Sebelum kita tutup, mari kita bersama-sama membaca hamdalah dan juga doa kafaratul majelis. Mohon maaf, Pak Rako tadi sudah di screenshot sudah ya tadi ya.
Atau butuh lagi? Sudah Ustaz, cukup tadi aja. Cukup yang tadi. Oke. Baik, kalau gitu saya itu billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.